Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari BMPA Pendidikan Bahasa Arab Lokal 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, saya akan memberikan pendahuluan sebentar. Salah satunya ialah filsafat merupakan sebuah ilmu yang mana membahas tentang teori-teori abstrak, namun orang seringkali mengalami kesulitan dalam memahaminya jika hanya berdasarkan pengertian saja. Maka dari itu saya akan di sini membahas salah satunya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini saya akan membahas tentang definisi ontologi. Kata ontologi berasal dari kata Yunani, onto itu ada, logos itu arti. Jadi kita simpulkan ontologi itu ialah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa reality fisik maupun metafisik. Saya akan menjelaskan beberapa contoh mengenai ontologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ontologi yang sudah kita terapkan dalam keseharian, yaitu ada meja. Dalam pengertian ontologi meja itu menggunakan realitas tentang meja. Jadi realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang kita menulis sebuah meja. Kita mengerti meja itu ada, namun kita juga bisa menalar bahwasanya meja ini kita bisa mengatur cara membuatnya. Terus juga tentang model meja juga yang ada, tidak peduli barang berapapun ukurannya, ya, warnanya, fisiknya yang mungkin berbeda, jadi benda tersebutlah tetaplah sebuah meja gitu. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Juga contoh ontologi yang lainnya ialah tentang sahabat, friendship. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah kita kenal sejak lama maupun yang baru yang selalu bersama setiap hari sesaat masa-masa kita di sekolah. Namun setelah kita tamat sekolah terpaksa harus kita berpisah, ya, dengan tujuan hidup masing-masing. Kemudian kita kembali lagi dengan teman kita, sahabat kita yang udah 7 tahun lamanya kita tidak bertemu. Nah, saat bertemu itu pasti dia akan memiliki perubahan fisik, tinggi, berat badan, model rambut, apapun yang ada dalam dirinya, ya. Tidak peduli perubahan tersebut, dia tetap seseorang yang sahabat yang kita kenal selama 7 tahun yang lalu. Kita akan tetap mengenali sebagai seorang sahabat. Itu salah satu definisi ontologi yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya ialah epistemologi. Contoh epistemologi ialah epistemo dalam bahasa Yunaninya ialah pengetahuan, logos itu yang artinya ilmu, sama lagi kayak ontologi itu logos itu artinya. Jadi yang dimaksud dengan epistemologi itu adalah merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, valid atau tidaknya suatu pengetahuan. Mungkin kita melihat dari kacamata keseharian kita, contohnya itu, ya, kita mendapatkan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita realita kita ialah kursi. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda itu tersebut ialah kursi. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini kursi apa tidaknya gitu. Kemudian berdasarkan hal apa yang kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar kursi. Nah, jadi awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai kita lakukan analisa berbagai metode tentang akal kita juga, kemudian juga mengkategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Jadi struktur itulah, ya, metode-metode atau enggak prosedur itu yang kita kita praktekkan, salah satunya dalam keseharian kita,
yang mengenai epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu aksiologi. Teori aksiologi pemikiran diantaranya yaitu tentang etika atau estetika. Kemudian aksio juga berasal dari Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos. Jadi aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah kita peroleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, dan kegunaan dari pengetahuan yang kita sudah ada. Contoh kita dalam keseharian kita yang tadi kita jelaskan dua itu. Yang pertama adalah meja yang mudah kursi. Jadi kita kaitkan dengan dua contoh di atas itu. Bisa kita kaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ya, inilah contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai konservatif. Konservatif itu adalah suatu kata yang mengacu pada tindakan mempertahankan keadaan dan atau kebiasaan, dan bahkan mempertahankan adat atau tradisi yang berlaku. Biasanya kata-kata ini dilontarkan pada orang-orang yang dijuluki kolot. Bahasa Jawanya itu saklek, ya. Kolot juga bisa, sebab orang tersebut cenderung terarah pada kebiasaan lama yang dipertahankannya. Jadi konservatif ini sendiri merupakan suatu sikap yang tidak selalu memberikan dampak buruk bagi diri kita dalam kehidupan seseorang, tetapi bisa saja hal ini membuat seseorang itu menjadi pribadi yang baik. Nah, kebiasaan yang baik ini pun juga akan membuat seseorang menjadi baik pula. Jadi maka jika kebiasaan ini tetap dipertahankan, tentunya orang tersebut akan selalu menjadi sosok yang terkesan baik. Jadi oleh karena itu konservatif bisa memberikan hasil yang baik jika memang ditempatkan dengan tepat, maksudnya ditempatkan pada orang yang tepat. Oke, baik, kita akan menunjukkan pembahasan selanjutnya ialah aliran religius rasional, atau dalam bahasanya itu Al-Diniyah Al-Aqlani. Aliran religius rasional. Di antara tokoh aliran religius rasional adalah salah satu kelompok Ikhwan As-Sofa, Ikhwan As-Sofa, Al-Farabi di Sina, kemudian Ibnu Maskawi. Diakui bahwa kelompok Ikhwan As-Sofa itu banyak bicara atas nama aliran ini. Kemudian mereka secara ensiklopedis telah mengelaborasikan gagasan-gagasan penting mengenai aliran religius rasional. Jadi aliran ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran-pemikiran di kalangan tradisionalis dan tekstualis atau konservatif. Nah, dalam hal relasi ini, pendidikan dengan tujuan agamawi, ini tujuan untuk agama. Ikhwan As-Sofa juga mengakui bahwa semua ilmu dan sastra itu yang tidak mengantarkan manusia menuju konsep yang dimaksud terhadap kita memfokuskan sesuatu itu terhadap akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana. Kemudian maka ilmu demikian hanya akan menjadi orang bagi si pemilik tadi. Jadi, namun kalangan religius nasional ini tampak punya perbedaan sewaktu menggumuli persoalan pendidikan karena cenderung bersikap rasionalis filosofis. Kecenderungan rasional filosofis itu secara eksplisit terungkap dalam rumusan mereka tentang ilmu dan belajar, yang jauh berbeda dengan rumusan kalangan tradisionalis dan tekstualis.
selanjutnya kita akan membahas pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya itu sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis, jadi secara ekonomis dan secara cepat dan praktis. Kemudian dengan demikian bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis itu dari pengetahuan kepada individu. Jadi antara kegunaan praktis ini apakah selinier dengan pengetahuan kepada individual. Dasar dari pragmatisme adalah logika, kemudian pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret dan terpisah satu sama lain. Tentunya kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini salah satu kebijakan yang merancang salah satu program atau kebijakan beliau mengenai Merdeka Belajar. Jadi esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum terjun atau sebelum mereka para guru mengajarkannya kepada siswa maupun siswi. Nah, Pak Nadiem juga menyebut dalam kompetensi guru di level manapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran. Kemudian kemungkinan pendapat sistem pengajaran juga berbeda dengan nuansa di dalam kelas. Jadi nuansa membelajar akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi langsung dengan orang guru dan juga belajar dengan outing class dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, kemudian mandiri, cerdik, kemudian dalam bergaul, beradab, sopan santun, dan berkompetensi tidak hanya mengandalkan sama ini. Menurut beberapa survei hanya merasakan anak dan orang tuanya saja. Baik, sekian penyampaian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.